biarlah pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Karena Yesuslah pemberi harapan yang pasti. Yesus tidak pernah ingkar janji. Yesus tidak pernah berubah. Kalau kita punya harapan kepada Tuhan, itu yang membuat kita maju. Seberat apapun masalahmu, seberat apapun persoalanmu, apapun yang kamu hadapi saat ini, berharaplah kepada Tuhan. Amin. Yesus memegang kita sampai seumur hidup kita. Dia yang menggendong kita sampai masa tua kita. Jadi jangan pernah berharap kepada manusia, berharaplah kepada Tuhan, karena Dia pemberi harapan yang pasti. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Lebih meriah, lebih meriah, lebih meriah. Haleluya. Silakan duduk anak muda. Baik, puji Tuhan. Shalom. Saya bawakan salam dari Bapak Kepala Sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Suheri Gultom. Beliau ada di ibadah kedua selalu menyampaikan firman Tuhan. Bagi saudara yang rindu mendengarkan Bapak Kepala, bisa datang di ibadah kedua di minggu-minggu berikutnya, atau bisa lihat di channel YouTube GDI Pelita. Ya, Bapak Kepala ada di channel YouTube GDI Pelita. Baik, berapa banyak kita semua adalah anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan? Boleh lambaikan tangannya yang di atas. Oke, baik, puji Tuhan ya. Sampai saat ini kita tetap jaga protokol kesehatan kita masing-masing ya. Ibadah kita juga menerapkan protokol kesehatan. Kita juga masih batasi yang hadir. Saudara yang hadir pada saat ini adalah orang-orang yang cukup baik, apalagi saya lihat di bagian barisan paling depan ya. Biasa setiap minggunya para pelayan bisa pulangkan yang terlambat itu sekitar 15 sampai 20 orang ya, karena kuotanya sudah tidak cukup lagi untuk masuk ke dalam. Karena kita sediakan kursi untuk anak muda, saat ini kita sediakan kursi ya di luar para pelayan 140 kursi. Jadi mari semua para pemuda untuk boleh cepat hadir. Jadi kami mohon maaf sekali lagi ya dari semua pelayan GDI Pelita apabila saudara datangnya telat dan tempat sudah penuh, kami mengajak untuk bisa di ibadah selanjutnya. Amin. Oke, sama-sama kita bisa mengerti untuk kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Hari ini kita belajar dengan tema, sama-sama kita baca dengan kuat, pemberi harapan pasti. Amin. Ya. Berapa banyak di sini yang punya teman suka memberi harapan pasti? Kayaknya nggak ada. Berapa banyak saudara yang diberi harapan tapi tidak ditepati atau janji? Siapa yang pernah diingkari oleh teman janjinya kepada dirinya? Boleh angkat tangan? Oke. Siapa yang pernah menerima janji temannya tepat waktu? Ya. Boleh angkat tangan? Yang tidak punya tangan? Oke ya, saudara sedikit agak tegang dan saya pun kelihatan agak tegang. Ya. Jadi sama-sama kita suasananya jadi tegang, gitu ya. Tapi saya mau mengajak, saya yakin saudara adalah anak-anak muda yang diberkati Tuhan. Amin. Ya, refleksnya sangat aktif. Biasa anak muda refleksnya aktif. Yang saya tahu itu. Tapi kenapa di gereja agak sedikit refleksnya berkurang? Saya harap refleks kita anak-anak muda di gereja baik, ya, di luar juga refleksnya baik. Amin. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Hari ini kita belajar pemberi harapan pasti. Seringkali kita mendapatkan harapan-harapan yang palsu. Anak-anak muda berapa banyak kita mungkin di tempat ini yang sudah pernah di PHP. Ya, istilah PHP di luar sana apa? Pemberi harapan palsu. Sudah berapa banyak kita yang berkata sama teman kita seperti itu? Dasar PHP. Anak-anak gadis,
Pernah di PHP? Wah, pernah ya. Anak-anak muda pernah di PHP sama wanita? Jujur. Yang di atas, anak gadis pernah di PHP? Yang laki-laki pernah di PHP? Belum. Nunggu berarti ya. Oke, pengalaman peserta yang satu ini juga pernah di PHP, ya. Pernah di PHP 2 kali, ya, 2 kali. Dalam hatiku, ya Tuhan, apa karena aku pendek ya? Dia tinggalkan aku. Sakit, betul sakit, ya. Sakit. Pernah saya jalan-jalan sama teman saya ke Tamrin Plaza. Saya bawa teman saya, ya. Saya katakan sakit, sakit, ya. Sabar, sabar. Aku lihat kamu dia ada di lantai 4 Tamrin Plaza itu. Saya lihat kayak dekat kali lantai 1. Itu baru-baru ikut Tuhan, ya. Kayak dekat kali mau jalan ke lantai 1. Itu karena diputusin begitu, ya. Yang tadinya dia baik, yang tadinya kita udah jalan gitu. Nggak tahu apa sebabnya, nggak ada angin, nggak ada badai, tiba-tiba banjir. Tapi saya mau mengajak anak-anak muda di tempat ini. Pemazmur berkata, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa mudaku. Ayat ini hidup buat saya saat saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya lahir baru, saya bertobat, saya tidak lagi hidup mengikuti keinginan daging saya. Berapa banyak anak-anak muda hidup mengikuti keinginan daging? Saat di PHP-i oleh temannya atau pacarnya, depresi, stres, frustasi. Anak-anak gadis bisa 3 hari 3 malam nggak mau makan, tidur aja di kos karena nggak ada uang mau beli nasi kan gitu. Ya, banyak cerita seperti itu. Kenapa nggak mau makan? Aku lagi diputusin. Kenapa nggak mau makan? Temanku ini ngecewakan aku. Sempit dia. Kenapa? Karena kita menaruh harapan kita kepada manusia, menaruh pengharapan kita sepenuhnya kepada mungkin pacar kita atau orang lain. Memang Tuhan berkata berharap kepada manusia akan kecewa. Saya mengajak di tempat ini adik-adik anak-anak muda, jangan pernah berharap kepada manusia. Mungkin kau punya pasangan saat ini, punya pacar, jangan sepenuhnya 100% kau berharap kepada dia. Kalau kita 100% berharap kepada teman kita atau pacar kita, kapan dia meninggalkan kita? Seperti ada yang hilang separuh dari hidup kita ini. Kan begitu? Seperti ada yang terangkat, sehingga separuh hidup kita tinggal separuh lagi nggak bisa bergerak. Tapi Mazmur berkata, Engkaulah harapanku Tuhan, kepercayaanku sejak masa mudaku. Dulu waktu saya masih remaja, ya, pertama diputusi, saya udah lihat wanita itu gelap. Udah kayak wanita lagi saya pandang kalau wanita, gak ada harapan membuka hati begitu. Ya, ya. Walaupun beberapa kali, karena memang saya taruh harapan saya itu, saya orangnya mungkin ini semua dari latar belakang kita masing-masing ya. Kalau kita punya latar belakang orangnya diam, itu paling gampang itu ya sakit hati. Pendendam, atau latar belakang kita pernah
dari kecil dikasari sama teman, dikasari sama orang tua, itu gampang kali menyimpan sakit hati. Makanya hati-hati ya, jangan biarkan kalau mungkin kita punya riwayat seperti itu, jangan beri harapan kita sepenuhnya kepada manusia. Karena kapan kita taruh harapan kita sepenuhnya kepada manusia, itu yang membawa kita sakit hati, kecewa, mulai kepahitan. Kalau kita kepahitan, kita mulai stres. Saat kita stres, kita mulai pikirkan semua masalah-masalah yang pernah ada, bahkan yang udah bertahun-tahun pun kita masuk ke otak kita. Maka timbul yang namanya putus asa. Setelah putus asa, kita ambil keputusan untuk mengakhiri hidup kita. Saya pernah mengalami hal seperti itu. Saya mau coba akhiri hidup saya. Masalahnya bukan masalah wanita, tapi ada masalah keluarga yang bertubi-tubi gak berhenti. Saya rasa saya gak mampu gitu. Memberikan solusi, memberikan masukan, memberikan arahan begitu. Lalu dia membuat saya down. Anak-anak muda di tempat ini, ayat ini berkata, biarlah pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Mulai hari ini, selagi kita muda, buatlah pengharapan kita Yesus. Karena Yesuslah pemberi harapan yang pasti. Yesus tidak pernah ingkar janji. Yesus tidak pernah berubah. Yesus tetap sama dari dahulu sampai sekarang, karena Dia Allah. Orang lain, pacar kita mungkin, teman kita mungkin bisa berubah. Mungkin kita setahun membangun hubungan, kita bangun hubungan baik, ya, kemana-mana bisa sama, makan sama, tunggu-tungguan siapa yang bayar, ketawa bersama, senang bersama. Tapi jangan taruh harapan kita sepenuhnya kepada manusia. Kapan kita menaruh harapan kita sepenuhnya kepada manusia, kita akan kecewa. Next, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Satu hal yang harus kita miliki yaitu harapan. Karena selama kita masih punya harapan, kita akan bergerak maju. Kalau kita tak masih punya harapan, ada yang mendorong kita maju. Kalau kita punya harapan kepada Tuhan, itu yang membuat kita maju. Kalau kita punya harapan juga kepada orang lain, contohnya ini anak-anak gadis atau para kaum muda, kita punya harapan. Kita udah lihat ada seorang anak gadis, kita udah perhatikan lama, tapi kita gak punya harapan. Dalam hati kita, aku suka sama dia, pinginlah aku jadi pacarnya, tapi gak ada harapan. Kapan pacarannya? Kan begitu. Apalagi yang jomblo. Aku pinginlah punya pacar seperti orang-orang, tapi gak ada harapannya. Dikatakan di sini, satu hal yang harus kita miliki yaitu harapan. Karena selama kita masih punya harapan, kita akan bergerak maju. Kalau harapan kita udah gak ada lagi, bagaimana kita mau maju? Begitu juga dalam mencapai cita-cita, harus ada harapan. Nah, yang nomor satunya kita berikan kepada Tuhan harapan kita sepenuhnya. Amin. Untuk dunia ini biarlah harapan yang kedua. Apa yang mau kita capai? Apa yang mau kita inginkan? Apa yang kita rindukan? Apa yang kita nantikan? Biarlah kita bawa semuanya kepada Tuhan. Bukan karena kuat kita, bukan karena apa yang kita miliki, bukan karena kita mampu untuk mendapatkannya. Tapi biarlah semua yang kita rindukan, yang kita harapkan, kita bawa semuanya kepada Tuhan. Amin. Terlebih kepada Tuhan.
sehingga yang kita dapatkan itu tidak menjadi batu sandungan buat kehidupan kita. Ada orang dapat sesuatu itu menjadi batu sandungan buat dia, gak menjadi berkat. Kenapa? Karena dia memperolehnya dengan hal-hal yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Segala sesuatu yang kita peroleh seturut dengan kehendak Tuhan akan membawa berkat buat kita. Amin. Next, lanjut 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ternyata yang memberikan segala sesuatu kepada kita adalah Tuhan. Untuk apa? Untuk kita nikmati, untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan, kita dapatkan sesuatu yang baik untuk kita nikmati. Kalau kita sudah menikmati berkat Tuhan, Tuhan juga mau kita membagikan berkat Tuhan. Makanya ini berkata, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Kalau kita dapatkan sesuatu bukan untuk kebanggaan kita, bukan untuk kita mau meninggikan hati kita. Kalau kita dapatkan sesuatu yang baik, mari kita bagikan lagi kepada orang lain. Kalau kita, anak-anak muda di tempat ini, saya ikut banyak saat ini nuansanya nuansa yang khususnya untuk anak muda, karena rata-rata anak muda. Kalau anak-anak muda di tempat ini, kau dapatkan pacar mungkin yang baik, jangan jadi tinggi hati. Jangan jadi tinggi hati. Bawa semuanya kepada Tuhan. Anak-anak muda kalau punya teman, ketemunya di gereja, jadiannya karena dari gereja. Atau anak-anak Tuhan ketemuannya di gereja, melayani sama-sama di gereja, punya hubungan yang baik juga di gereja, pertahankan di dalam Tuhan. Bawa semua harapannya kepada Tuhan. Sini ada banyak anak-anak gadis. Mari, hidup kita ini berharga. Ya, anak-anak gadis di sini kau berharga di mata Tuhan. Standar itu seharga darah Yesus. Kekudusan itu seharga darah Yesus. Saya saksikan sedikit waktu saya juga dulu pelayanan, saya punya teman wanita. Betapa kecewanya saya pada saat itu, ya. Saya dipanggil dan ada 2 pria dipanggil. Betapa malunya, betapa geramnya. Kenapa? Dia bangun di sana hubungan, dia bangun di sana hubungan, dia bangun di sana hubungan. Berilah harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Pengharapan yang sesungguhnya itu hanya kita dapat dari Tuhan, bukan dari manusia. Jangan karena ketidakyakinan kita banyak memberi harapan kepada orang lain. Siapa tahu ini nggak cocok, siapa tahu ini nggak cocok, siapa tahu ini nggak cocok. Tidak bisa begitu. Anak-anak muda di tempat ini, anak-anak Tuhan, punyailah standar hidup sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Cara hidup kita berpacaran juga haruslah penuh dengan standar firman Tuhan. Jangan mau ikut gaya dunia. Bisa ikut gaya dunia, tapi standarnya firman Tuhan. Amin. Amin. Mengapa kita harus berharap kepada Tuhan dengan cepat? Karena Ia tidak berubah. Karena Yesus tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi kita harus terus berharap sama Tuhan. Manusia bisa berubah. Bahkan pasangan hidup sendiri pun, istri saya sendiri pun, saya sendiri pun bisa berubah. Banyak perubahan antara saya dengan istri saya.
makan, minum kopi, saya juga kopi. Bisa berubah. Sekarang punya anak dua, boro-boro pada kopi, ya? Bangun tidur. Ya, kenapa? Karena dia udah berubah. Udah ada anak yang mengurusnya, udah ada bayi yang dijaganya. Belum lagi kalau kakak adik itu tarik-tarikan main-mainan. Semuanya berubah. Jadi kalau saya taruh harapan saya sepenuhnya kepada istri saya akan kecewa. Saya akan berkata, wah kok begini, kalau dia nggak ngerti. Pagi-pagi itu aku sukanya minum kopi. Pagi-pagi itu maunya aku makan sarapan. Gak bisa. Tapi kalau kita menaruh harapan kita kepada Tuhan Yesus, semuanya pasti ditolong Tuhan. Amin. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada penghiburan. Yang tadinya saya mengharapkan istri saya buat kopi, saya bisa ingatkan dia. Saya bisa bantu dia kerja. Mau buat kopi ya? Oke mah, dia ingat. Tapi kalau kita taruh harapan kita sepenuhnya kepada manusia, kita yang kecewa. Jangan pernah taruh harapan kita kepada manusia. Amin. Taruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus tidak berubah. Hari ini dia nggak berubah, 20 tahun lagi dia nggak berubah, sampai selama-lamanya Yesus tidak berubah. Dia tetap sama. Amin. Kata buku Yesaya 44, sampai masa tua aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Ini hal yang luar biasa. Yesus berikan harapan yang pasti. Amin. Untuk anak-anak muda di tempat ini, Yesus kasih harapan yang pasti. Saat mulai dari masa muda sampai rambutmu memutih, kata Tuhan, aku tetap menggendong kau. Saya mau mengajak anak-anak muda di tempat ini, seberat apapun masalahmu, seberat apapun persoalanmu, apapun yang kamu hadapi saat ini, bagaimana pertemananmu, bagaimana persahabatanmu, bagaimana kehidupan keluargamu, berharaplah kepada Tuhan. Amin. Karena dia yang menggendong, dia yang menopang, dia tidak pernah berubah. Amin. Mana aminnya? Yang kedua, mengapa kita harus berharap kepada Tuhan saja? Karena dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang baik yang tidak akan membiarkan anak-anaknya. Bapa mana yang memberikan kalajengking kepada anaknya saat anaknya meminta roti? Tidak ada. Nah, Yesus memberikan contoh yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia berikan nyawanya. Amin. Dia berikan hidupnya. Kalau hari ini kita ditinggalkan teman kita, pacar kita, dia punya yang terbaik buat kita. Amin. Yesus punya yang terbaik. Jangan kecewa, jangan putus asa, jangan simpan kepahitan. Kalau kita simpan kepahitan, berkat Tuhan yang ada di depan kita tidak akan bisa kita capai. Tapi kalau kita lepaskan pengampunan anak muda, kita berharap kepada Tuhan, sesuatu yang besar di depan kita akan kita peroleh. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca Mazmur 145 ayat 9. Mazmur 145 ayat 9. Baca ayat ini dengan kuat, dan mari kita sama-sama imani. 1, 2, 3 ya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu baik kepada kita semua. Amin. Tempat ini gak ada Tuhan beda-bedakan kita. Tuhan baik kepada semua orang, siapapun kita. Kita semua yang ada di tempat ini, Tuhan tidak bedakan kita siapapun. Dia mengasihi kita. Amin. Dia mau kau dapatkan yang terbaik. Dia mau kau dapatkan yang lebih baik. Dia tahu yang ada padamu pada waktu lalu mungkin pergi. Dia tahu itu bukan untukmu, itu bukan yang terbaik untukmu. Yesus memegang kita sampai seumur hidup kita. Dia yang menggendong kita sampai masa tua kita.
Jadi jangan pernah berharap kepada manusia. Berharaplah kepada Tuhan. Karena Dia pemberi harapan yang pasti. Amin. Mari pejamkan mata kita. Kita akan pujian ini kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya.